Setiap tahun begitu Rabiul Awal masuk, hal yang sama terjadi. Timeline pecah jadi dua. Satu kubu memasang spanduk dan menyiapkan rebana. Satu kubu lagi memasang potongan fatwa dan kata katanya. Dan kita semua sudah hafal jalannya sampai akhir. Tapi ada satu hal yang menarik dari perdebatan itu, dan ini yang jarang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Kartu yang paling kuat yang dipakai kubu pembela bukan hadis. Kartu yang paling kuat adalah sebuah cerita sejarah, dan cerita itu punya logika yang rapi sekali. Umat Islam dulu waktu lemah, terpecah dan kalah dari musuh-musuhnya. Dan seorang panglima besar melihat akar masalahnya. Apa katanya? Ini umat sudah jauh dari nabinya. Makanya syarat menang adalah bersatu. Dan syarat bersatu adalah cinta kepada sosok yang bisa menyatukan kita, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu jalan utama untuk membangkitkan cinta itu adalah perayaan Maulid Nabi. Panglima itu melakukannya, dan buktinya Yerusalem kembali ke tangan kaum muslimin. Namanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga WNI yang hak-haknya terus dikorupsi pejabat-pejabatnya, tapi tetap bisa bertahan hidup sampai detik ini. Keep fighting semuanya. Kalian udah sejauh ini, jangan menyerah. Tapi apapun itu, selama kita hidup mengenal dan mencintai Nabi, insya Allah semua masalah bisa kita lalui. Karena apa? Karena kepahitan yang kita alami gak sepahit, gak seberapa daripada apa yang dialami oleh Nabi kita semua. 1000 tahun yang lalu dari sekarang, di sebuah istana di Kairo, lampu-lampu dinyalakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Dinasti ini namanya Dinasti Fatimiyah, dan mereka berkuasa di Mesir sejak tahun 973 Masehi. Fatimiyah itu bukan Sunni ya teman-teman, bukan Islam seperti kebanyakan di Nusantara di Indonesia. Mereka ini Syiah, cabang Ismailiyah. Nama dinastinya diambil dari Fatimah putri Nabi Muhammad itu sendiri, karena mereka mengklaim pemimpin-pemimpin mereka dari garis keturunan yang nyambung ke sana, ke Fatimah binti Rasulullah, anak daripada Nabi Muhammad dan Ibunda Khadijah. Ini klaim, bukan sekedar buat gagah-gagahan teman-teman. Soalnya di keyakinan mereka, orang yang berhak memimpin umat Islam itu harus dari keturunan Nabi lewat Ali dan Fatimah. Sebutannya itu imam, mereka menyebutnya imam. Dan imam itu dalam keyakinan mereka ditunjuk, bukan dipilih. Ya, bukan dicari yang paling soleh, bukan dicari yang paling layak, bukan dicari, tapi ditunjuk. Syarat utamanya adalah keturunan. Ya, itu menjadi variabel lah. Tapi utamanya adalah keturunan. Semacam putra mahkota, Pak. Kekhalifahan itu bagi mereka semacam, bagi Syiah Ismailiyah, semacam orang yang menerima warisan dari kerajaan Rasulullah itu sendiri. Masalahnya, di waktu yang sama ada khalifah lain nih ketika Fatimiyah ini muncul di Baghdad, namanya Dinasti Abbasiyah. Yang ini Sunni, yang juga ngaku sebagai pemimpin sah seluruh umat Islam. Ngaku ahlul bait Nabi dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Keluarga besar, bukan zuriyah, bukan keturunan langsung dari darah yang menurun dari beliau. Jadi di fase itu ada dua matahari di satu langit. Dan kalau kamu punya saingan yang usianya lebih tua, Abbasiyah ini lebih tua dari Fatimiyah nih, wilayahnya lebih luas dan pengakuannya lebih luas, kamu tuh gak bisa cuman bilang gue yang benar, situ yang salah, gue pembaharu, situ yang kolot, situ satu. Gak bisa men. Kamu harus bikin orang merasakan perjuanganmu, idemu, tujuanmu. Tiap tahun harus kamu ingatkan di jalan-jalan, di tempat-tempat umum. Disinilah Maulid masuk, guys. Fatimiyah tidak hanya merayakan Maulid untuk Nabi Muhammad seorang. Mereka menggelar 6 Maulid sekaligus. Maulid Nabi Muhammad SAW, Maulid daripada Ali bin Abi Thalib, Maulid dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad, dan Maulid Hasan binti Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad, dan Maulid Husain, cucunya Nabi Muhammad juga, anak daripada Ali dan Fatimah. Dan yang keenam, Maulid daripada khalifah yang sedang berkuasa di dinasti Fatimiyah kala itu. Ulang tahun raja disandingkan dengan kelahiran Nabi, coba. Ya, ini jelas sebuah
propaganda, sebuah manuver politik, mistisme, memistiskan kepemimpinan gitu ya. Ada dua hal teman-teman. Pertama, ini adalah sesuatu yang berbau politik, membangun legitimasi kekuasaan lewat garis keturunan, lalu menempelkan diri di ujung maulid-maulid yang lain tuh. Seolah beliau memang adalah putra mahkota yang menurun daripada Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, baru kemudian yang menjabat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perayaan itu bukan pesta rakyat teman-teman ini. Itu prosesi pejabat, eksklusif, tertutup dari lingkungan istana. Rakyat tidak diundang daripada lingkungan istana itu. Jadi gak diundang masuk ke dalam pestanya. Rakyat gak ikut. Rakyat bahkan tidak tahu di dalam situ acaranya ngapain aja. Jadi kalau ada yang bilang bahwa maulid yang kita rayakan hari ini, yang kita pernah ikut ketika di kampung, itu warisan daripada Fatimiyah, dari Syiah, ya itu sebenarnya nggak sepenuhnya tepat sih teman-teman. Sebab apa? Sebab yang di Indonesia yang dirayakan perayaannya itu dengan rebana, dengan nasi kotak, dan dengan orang sekampung berdiri bersamaan yang sangat merakyat itu. Bentuknya sangat jauh berbeda dengan gayanya Fatimiyah yang di Kairo. Bentuk itu lahir 2 abad kemudian dan lahirnya bukan dari istana. Gini ceritanya. Kita tinggalkan Kairo yang penuh dengan emas dan pejabat, jalan ke timur laut teman-teman. Menyeberang gurun sampai ke sebuah kota tua yang sederhana. Beda kelas sosial kalau sama Kairo pada saat itu. Yang ini di tepi sungai Tigris, namanya Mosul. Ini Irak Utara. Sekitar 2 abad lebih setelah cerita tadi. Kisaran tahun 1170 Masehi. Di sana ada ulama bernama Umar al-Mullah. Bukan bangsawan, bukan panglima, bukan pejabat guys. Dia orang sufi yang tinggal di sebuah zawiyah, bangunan kecil tempat orang berkumpul, berzikir dan belajar. Kayak kalau di Indonesia surau, langgar, musola gitu ya, semacam itu. Dan dia tinggal di situ ya. Tikaf terus berarti hidupnya itu ya. Hidupnya ini pas-pasan ya, ulama sufi ini. Gak punya istana, gak punya pasukan, gak punya kas negara. Dan tiap tahun waktu masuk bulan kelahiran Nabi ini Rabiul Awal, dia bikin acara. Acaranya sederhana. Dia undang orang-orang datang ke tempatnya, dia undang para penyair, mereka duduk membaca syair-syair tentang kecintaan, kerinduan, pokoknya seputar Nabi Muhammad, sirah Nabi, perjuangan Nabi, seputar Rasulullah itu. Mereka kemudian melantunkan, bersenandung, mereka makan bareng, mereka mensyairkan bareng. Udah habis itu. Gak ada arak-arakan yang mewah, gak ada 6 maulid yang berurutan, gak ada nama raja atau pejabat yang harus disebutkan baik di awal maupun di akhir. Gak ada pejabat yang harus sambutan di depan, gak ada. Pure ngomongin orang yang mereka cintai dari awal sampai akhir, sambil nangis, sambil ketawa, sambil sedih, sambil bahagia, bergantian rasa itu nano-nano, kayak orang yang sedang bener-bener kangen berjamaah. Acara sekecil itu tuh teman-teman, tahu nggak siapa yang datang? Ternyata didatengin oleh Gubernur Mosul itu sendiri, penguasa kota itu sendiri. Dia datang ke tempat Umar al-Mullah teman-teman. Bukan Umar yang dipanggil ke istana, bukan. Orang yang paling berkuasa di kota itu meninggalkan kursinya, jalan ke rumah kecil milik seorang sufi yang miskin. Terus duduk di sana bareng-bareng, ketawa bareng, nangis bareng, bahagia bareng, rindu bareng, sedih bareng. Dengerin terus sampai selesai. Nggak pakai pas pampres, gak pakai seskap, gak pakai bodyguard, gak pakai pengawal. Coba kamu rasain bedanya sama Kairo. Ya, Maulid Fatimiyah, acara itu berundangan, yang masuk pejabat istana doang dan ulama-ulama resmi, ulama-ulama negara. Ulama yang tukang ngeritik mah kagak diundang tuh. Mereka duduk dengerin khutbah, dibagiin manisan, madu dan lain-lain. Nah, rakyat kebanyakan kebagian apa? Kebagian sedekah atau kebagian subsidinya doang, bukan tempat duduknya. Acaranya kebagian nggak? Kagak. Kebagian ya subsidi aja. Itu pun untuk menguatkan propaganda yang dibangun tadi. Rakyat kebagian bansosnya doang. Di Mosul kebalikannya. Nggak ada daftar undangan. Siapapun yang datang bisa masuk. Dan yang paling berkuasa di kota itu ya kalau mau datang, datang aja. Dan dia datang sendiri, nggak diundang. Datang, jalan, duduk di situ. Masya Allah. Ini di Mosul. Nah, zaman itu teman-teman, ya setup zaman ini tuh
Islam lagi babak belur. Kita udah tahu ya, ada dua kerajaan Islam yang besar mengklaim menguasai daripada seluruh umat Islam. Belum lagi kerajaan-kerajaan kecil yang di situ. Pokoknya dunia Islam lagi babak belur dari dalam maupun dari luar. Dari dalam berpecah, dari luar di kota-kota di Syam jatuh satu persatu di pasukan salib. Wah, ini babak belur luar dalam ya. Yerusalem atau Palestina, Al-Aqsa, Baitul Maqdis udah lama didudukin. Dan orang-orang Islam sendiri malah sibuk berantem satu sama lain. Untungnya Islam masih punya seorang raja Syam bernama Nuruddin Zenki. Alim, hidupnya sederhana, sampai-sampai orang yang mau mikirin dunia lihat dia jadi segen sendiri itu. Saking lah raja gua sederhana, masa gue mau ngejar-ngejar dunia, masa gue mau pakai jam Rolex, gue pakai mobil Lexus, nggak malu. Dialah yang paling gigih, Nuruddin Zenki ini ngumpulin kekuatan buat ngelawan pasukan salib. Dan di antara anak muda yang tumbuh di bawah pengkaderan dia, ada satu nih perwira yang pada saat itu masih bocil tuh, masih muda banget lah, belum jadi apa-apa. Tapi siapa yang tahu namanya dia itu nanti Salahuddin Al-Ayyubi. Cerita berikut ini masyhur banget di negeri kita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak dituturkan di acara-acara maulid. Dan masyhurnya bukan dari kitab. Karena sampai video ini dibuat ya, kita belum dapetin verifikasi dari kitab klasik yang menulis kisah ini ya. Masyhurnya gue ceritain kayak gini ceritanya, dan ini nyebarnya mulut ke mulut, majelis ke majelis, turun dari guru ke murid selama puluhan bahkan ratusan tahun, sampai kedengaran kayak sebagai sesuatu yang pasti ini bener, ini verified. Ini ceritanya gini ya, umat waktu itu pecah-pecah ya, kita sudah pahami ya, hancur lah pokoknya luar dalam. Dan Salahuddin sadar bahwa mereka cuma bisa nyatu kalau mencintai satu orang yang sama. Siapa? Ya Nabi mereka itu sendiri. Maka dia bikin peringatan kelahiran Nabi. Sebagian ulama nolak pada saat itu, ceritanya gitu. Dianggap bikin perkara baru, bid'ah. Tapi dia nggak mau ambil pusing, tetap sama jalannya karena dia tahu ini gerakan politik mau arahnya kemana. Ini sangat politis sekali lah ini Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu dia kirim utusan ke Baghdad, minta restu khalifah, direstuin. Lalu dia bikin sayembara, siapa yang nulis karya paling indah tentang kelahiran Nabi dapat hadiah dari sultan. Yang menang seorang ulama. Dan kitab itulah yang dibacakan sampai hari ini di tiap malam Rabiul Awal kelahiran Nabi. Ya umumnya di malam 12 Rabiul Awal nih dibaca ini. Dari Aceh sampai Papua di Nusantara ini sangat familiar banget nih. Cerita yang indah, rapi, nyambung dari ujung ke ujung, namanya Sholawat Barzanji. Konon katanya, walaupun ini nggak masuk akal secara hitung-hitungan timeline, nanti kita akan bahas, tapi itu bukan berarti semua kisah itu benar-benar nggak ada ya, wallahu a'lam. Di sisi lain, yang bikin ganjil ya, kitab-kitab yang ditulis di zaman Salahuddin sendiri nggak ada satupun yang nyinggung pergerakan Salahuddin yang satu ini, termasuk catatan dari sekretaris pribadinya yang rajin nulis banget, yang tiap hari nulis surat atas nama Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai di medan perang pun ikut nulisin tuh peperangannya seperti lelaki yang sama yang dulu waktu masih muda sempet nyatetin acara kecil di rumah sufi bernama Umar Al-Mula. Itu dari catatan dia tuh kita jadi tahu. Ya di Mosul tadi ya. Acara sekecil itu dia anggap layak ditulis. Tapi dia nggak pernah nulis manuver politis yang cerdas, yang brilian dari majikannya sendiri. Satu kali pun nggak pernah dia singgung tuh. Tapi bagian jika umat terpecah, maka obat perekatnya adalah cinta kepada Nabi. Dari kita pribadi kita sepakat, memang itu sangat logis itu ditempuh. Kalau ada yang lebih tahu detailnya ini benar atau enggak sih, silakan di kolom komentar ya. Kita lanjutin ceritanya. Waktu jalan terus, Salahuddin udah wafat. Di timeline ini udah dimakamkan di Damaskus dan udah berubah jadi cerita legenda yang diceritain orang sambil berkaca-kaca. Hingga hari ini kita butuh sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Palestina, Baitul Maqdis. Di sebuah kota di utara Irak, gak jauh dari Mosul, ada kota namanya Irbil, kota tua yang selalu ramai, berdiri di atas gundukan tanah tinggi. Nanti lihat ya gambarnya ya.
Yang berkuasa di situ seorang raja bernama Kokburi. Artinya dari Kokburi itu serigala biru. Dan istrinya Kokburi ini adalah adik perempuan daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah iparnya. Nanti ceritanya ini ada kemiripan dari ceritanya Salahuddin. Kokburi ini bukan raja yang jahat, teman-teman. Dia bangun rumah sakit, dia bikin rumah singgah buat anak yatim, buat janda, buat orang buta. Tiap tahun dia keluarin uang buat nebus tawanan muslim dari tangan musuh. Orangnya royal, sampai bendaharanya itu pusing tiap kali dia punya ide baru buat berbagi. Itu pusing, keluar APBN lagi nih, banyak nih, habis nih, bagi-bagi lagi nih. Persis kayak kita punya pemimpin selalu punya ide baru buat berbagi. Dari MBG lah, dari Kopdes lah, IKN lah ya. Cuman bedanya kalau di sana rakyatnya makmur, yang pusing bendaharanya. Di sini rakyatnya juga ikut resah setiap pemimpinnya punya ide buat bagi-bagi. Balik lagi ke cerita. Tiap tahun ya, begitu masuk Rabiul Awal, bulan maulid dari Nabi Muhammad SAW, ini kan tanggal diperdebatkan ya. Udah, bulannya ada, 1 bulan aja. Kota Irbil itu berubah, teman-teman. Tamu-tamu lokal, interlokal, bahkan internasional dari Baghdad, dari Mosul, dari Sinjar, dari seluruh pelosok dunia Islam ngumpul ke kota itu. Ulama, ahli fikih, sufi, penceramah, qori, penyair, mereka keluar dari rumah masing-masing sejak bulan Muharram. Ini 2 bulan sebelum Rabiul Awal loh berarti ya. Bayangin, orang jalan berminggu-minggu, ini udah mirip perayaan haji, teman-teman. Berbulan-bulan bawa bekal cuman supaya sampai tepat waktu di bulan Rabiul Awal di kota Irbil saat bulan kelahiran Nabi Muhammad. Tentu Kokburi nyiapin tempat buat mereka. Tentu dia tidak sekedar bikin tenda sederhana dengan anggaran mewah yang sisanya buat kantong pribadi itu. Ya kayak korupsi haji di negara Wano kayaknya, di Wonokuni ya, yang Anda semua itu tinggal ya. Itu memang kurang ajar kelakuan Orochi itu ya. Jangan suudon ya sama Kokburi ya. Jangan suudon Anda sama Kokburi. Sifat dia itu berbeda. Yang dia bangun buat tamu itu bukan tenda seadanya. Dia bangun kubah-kubah dari kayu. Sekitar 20-an dia bangun tuh. Tiap kubahnya bertingkat 4-5. Jadi bukan kubah sederhana ini. Di dalamnya ada yang nyanyi ya, ada yang main musik, ada pertunjukan bayang-bayang. Apa bayang-bayang itu, Bang? Teater bayangan, semacam wayang kulit kalau di sini. Dan di malam tanggal 12 seluruh benteng sama istana diberi lampu-lampu yang banyak sekali, dinyalain serempak di malam itu. Lalu mereka makan-makan. Menurut riwayat ada yang sampai menceritakan makanannya itu seperti apa. Makanannya itu yang disembelih adalah kambing ribuan ekor, ayamnya puluhan ribu ekor, susunya puluhan ribu mangkok, manisannya diangkut pakai puluhan ribu nampan. Satu kota ini selama beberapa hari di hari kelahiran Nabi, selama Rabiul Awal, teman-teman, ngasih makan siapapun yang datang. Gak ditanyain lu siapa, gak ditanyain dari mana, pokoknya datang kita sambut karena ini kelahiran Nabi sampai kenyang. Gak ada yang keracunan, tapi saking banyaknya itu dibikin kenyang. Kok gak ada yang keracunan ya? Kok gak ada yang dikasih lele hidup? Gak ada yang dikasih kelapa utuh yang disuruh buka sendiri-sendiri pakai gigi geraham mereka itu? Gak ada men, gak ada. Bagi aja Kokburi ini, bagi. Biayanya ratusan ribu keping emas tiap tahun yang dia keluarkan. Ditambah ratusan ribu lagi buat fasilitas penginapan tamu-tamunya. Wah, gila men. Jadi curiga kan kita ya, ini sama negeri yang bagi-bagi makan siang setiap harinya 1, triliun nih. Banyak mana ini yang keluar nih? Tapi Kokburi ini gak cuman bikin pesta. Dia manggil seorang ulama namanya Ibnu Dihya Al-Qalbi. Dan sebagian orang percaya Ibnu Dihya Al-Qalbi ini adalah keturunan daripada sahabat Nabi Dihya Al-Qalbi. Sahabat Nabi yang wajahnya saking gantengnya sampai malaikat Jibril kalau turun nemuin Nabi minjem muka dia, minjem fisik dia ya. BTW gue sangat emis lah sama Dihya Al-Qalbi ini ya. Sampai gue punya anak ketiga gue namain Dihya Al-Qalbi. Namain Dihya. Nah, ulama yang bernama Ibnu Dihya Al-Qalbi ini adalah pengembara yang jalan dari ujung barat dunia sampai ke ujung timur ya. Dia keliling nyari ilmu, hafalannya kuat, bahasanya indah. Kokburi minta dia nulis satu kitab khusus tentang kelahiran Nabi. Kitab itu
terjadi. Judulnya apa bang? At-Tanwir fi Mauludil Bashir an-Nadhir. Bashiron Nadhir. Dan waktu kitab itu dibacakan di hadapan sang raja, Kok Budi seneng bukan main. Sehingga tanpa pikir panjang dikasih hadiah ini Ibnu Dihya Al-Qalbi ini. Hadiahnya apa bang? 1000 keping emas men. Kalau kalian gak kaget ya, saya kasih tahu 1000 keping emas itu setara 4,14 kilogram emas. Kilo. Anda punya emas sekilo, gak usah kaget. Ya gak usah khawatir Indonesia gelap mah. Hidup kalian ya. Hampir 12 miliar men. Sekarang lihat 4 potongan ini. 1 ada penguasa, ada perayaan maulid besar-besaran, ada kitab maulid yang dipesan sama penguasanya khusus ke seorang ulama, ada hadiah besar buat ulama itu. Itu kan ceritanya persis yang kita dengar ini dari mulut ke mulut soal Salahuddin. Alurnya sama dari ujung ke ujung, yang beda cuman pelakunya, subjeknya. Penguasanya bukan Kokburi tapi Salahuddin, penulisnya bukan Ibnu Dihya tapi Barzanji. Itu yang familiar kita dengar. Bedanya versi Irbil ini ada catatannya, ada tanggalnya, ada angkanya, ada judul kitabnya tadi, At-Tanwir fi Maulidil Bashiron Nadhir, cahaya tentang kelahiran sang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nabi Muhammad maksudnya. Ditulisnya sama orang yang sezaman dan bisa dibuka sampai hari ini. Yang satu dari mulut ke mulut, dan kisah ini memang udah geser teman-teman. Seolah udah geser. Dua-duanya pindah ke nama yang lebih besar, yang lebih dicintai, Barzanji dan Salahuddin. Karena emang gitu cara cerita bertahan hidup tuh. Yang ada nama besarnya gampang diingat dan gampang dipercaya. Yang namanya asing berhenti di majelis ya biasanya 3 langkah itu terus mati. Itu bukan penyakit zaman sekarang doang. Itu hukum alam media informasi. Jauh sebelum ada layar dan tombol bagikan, share, itu semua terjadi secara alamiah. Beda kan? Meski infonya sama, medianya sama, kalau disampaikan oleh influencer dan KOL terkenal sama orang biasa ya beda impactnya. Sekarang cerita kita nyebrang ke laut, jauh sekali ke tempat yang mungkin gak pernah kepikiran sama orang-orang Irbil tadi. Beberapa ratus tahun kemudian, di pesisir utara Pulau Jawa, berdiri sebuah kesultanan namanya Kesultanan Demak, teman-teman. Islam baru masuk pada saat itu dan orang-orang kebanyakan masih Hindu dan Buddha agamanya. Masih banyak yang belum kenal Islam dan para wali bikin pengajian di depan masjid, deadlock teman-teman. Yang datang dikit. Gimana ini caranya rame ya? Problem nih harus dicari solusinya. Salah satu wali punya ide. Mungkin pada saat itu idenya dianggap nyeleneh. Namanya Sunan Kalijaga. Dia bilang gini, kalau orang-orang gak mau datang ke pengajiannya, jangan paksakan datang ke pengajian dong. Kalau gak mau datang ke masjid, jangan paksain datang ke masjid. Biarin aja sesuatu yang mereka sudah sukain, yang sudah mereka cintai, sudah mereka banggakan dari dulu. Nah, kita pakai itu sebagai sarana untuk narasi dibawa kepada Islam. Ini dakwah pop culture bahasanya. Maka dikeluarinlah gamelan sama Sunan Kalijogo, dan orang-orang datang buat dengerin pentas gamelan itu. Bukan karena mau ngaji datangnya, tapi karena pengen denger hiburan, entertainment. Mau denger bunyi gamelan yang dari kejauhan kedengeran, ini bunyi-bunyian apa ini? Datang pengen nonton. Ketika mereka pengen nonton, dibikinlah gerbang. Melalui gerbang itu masuknya ini. Dan kata orang, disitulah kata Gapuro muncul. Gapuro dari bahasa Jawa itu asal usulnya dari kata ngapuro. Kalau dari bahasa Arabnya dari gofuro, artinya ampunan. Di gerbang itu mereka disuruh ngucapin password sebagai tiket masuknya. Gratis, tapi suruh passwordnya. Passwordnya bang. Passwordnya itu apa bang? Passwordnya 2 kalimat syahadat sebelum masuk. Dan begitu mereka masuk, mereka duduk dan dengerin. Bukan langsung diceramahin. Yang dikasih duluan justru ceritanya tentang seorang hero, nabi yang lahir di Mekah ratusan tahun sebelumnya. Tentang hidupnya, tentang akhlaknya, tentang perjuangannya, tentang gimana
dia memperlakukan orang. Sampai-sampai orang pada saat itu yang tadi belum kenal sama sekali udah cinta ini sama sosok ini, kangen duluan. Belum ngerti tapi rindu, wah hebat banget ini orang ini, pengen ketemu. Barulah setelah itu mereka dikasih tahu bahwasanya kalimat yang jadi password di pintu masuk yang kalian ucapin tadi di gerbang itu tadi, itu bukan sekedar syarat masuk ke pentas ini, itu juga syarat masuk jadi umatnya orang hebat ini. Jadi dengan kalimat itu kalian udah masuk jadi bagian daripada umat dari orang hebat yang barusan kalian cintai dan rindukan itu. Dan dari situlah pelan-pelan secara tahap demi tahap, dikit demi dikit mereka diajarin apa artinya jadi umat Nabi Muhammad itu sendiri, apa yang mereka dapat, apa yang jadi tanggungan mereka. Gak sekaligus, gak dipaksa, tahun demi tahun lewat acara yang sama. Tiap Rabiul Awal mereka datang lagi. Nama acara itu nanti kita kenal dengan nama acara Sekaten. Dan cara acara itu gak pernah mati. Dari Demak nanti pindah ke Mataram, dari Mataram diwarisin ke Ngayogyakarta dan Solo, Surakarta. Dan sampai hari ini kamu masih bisa lihat sendiri tiap Rabiul Awal Sekaten itu digelar. Kalau di Jogja ada di alun-alun di Yogyakarta itu kita pernah ikutan. Gamelan dimunyiin, gunungan diarak. Apa itu gunungan bang? Tumpukan makanan yang dibentuk layaknya gunung ya. Jadi ini tumpengan versi raksasa lah. Dan orang-orang berebut ya, berkah. Cuman esensi daripada acara Sekaten udah banyak berubah. Di Cirebon ada bentukannya sendiri, beda lagi nih, namanya Pacang Jimat, warisan Sunan Gunung Jati. Piring-piring dipacang, diarak tiap malam, lilin-lilin dinyalakan sebagai lambang cahaya telah tiba di momen kelahiran Nabi. Di Kairo bentuknya arak-arakan, istana yang eksklusif VIP, bagi-bagi bansos untuk penguatan pemimpinnya supaya pemimpinnya ya dipilih lagi, dipihaki lagi sama warga-warganya ya, dibanggakan ya. Kalau dibikin surveinya 98 rakyat setuju sang khalifah melanjutkan kepemimpinannya, gitulah. Di Mosul bentuknya orang duduk di lantai baca syair. Di Irbil bentuknya penguasa kota yang ngasih makan siapapun yang datang tanpa peduli ras dan suku dan warna kulitnya. Sedangkan di Jawa bentuknya jadi lebih entertainment di masanya, lebih pop culture, gamelan, gapuro dan gunungan yang diperebutkan orang. Nggak ada satupun yang mirip, tapi semuanya nyebut nama yang sama, bersatu karena nama yang sama, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kita balik salawat yang dibacakan saat Maulid Nabi. Sambil berdiri bersama-sama kita balik ke kitab itu dulu. Kitab yang tiap tahun kita dengerin namanya kitab Barzanji. Penulisnya ini sebenarnya lahir di Madinah, tumbuh di sana, sekolah di sana, lalu jadi mufti mazhab Syafi'i. Mazhab kayak di kita ya. Dia jadi mufti di Madinah sekaligus jadi imam di Masjid Nabawi kala itu. Jadi tiap hari dia kerja beberapa langkah dari makam orang yang dia tulis kelahirannya. Jadi feel-nya dapat banget memang. Nama aslinya Ja'far Al-Barzanji. Dia lahir di tahun 1716. Sekarang kita ngitung bareng-bareng pelan-pelan ya teman-teman ya. Salahuddin wafat di tahun 1193. Ja'far Al-Barzanji lahir di tahun 1716. 523 tahun jaraknya, 5 abad lebih. Bukan 50 tahun, bukan 100, 523 tahun jaraknya antara Salahuddin dengan Barzanji. Salahuddin ini sudah wafat, Barzanji ini belum lahir sama sekali. Jadi waktu Salahuddin ngatur pasukannya di depan Baitul Maqdis, Yerusalem atau Palestina, kitab itu bukan cuman belum ditulis. Orang yang bakal nulis itu masih 20 generasi lagi untuk nongol. Sayembara itu gak pernah kejadian, berarti gak mungkin kejadian teman-teman. Bukan karena ada yang bohong, tapi karena dua orang itu gak pernah bisa hidup di dunia di fase yang sama. Gak ada ruang mesin waktu kayak Doraemon, gak ada. Dan waktu maupun jarak bisa memberikan banyak distraksi. Jangankan Barzanji ketika Salahuddin wafat, bapaknya Barzanji belum lahir, kakeknya belum lahir, kakek buyutnya Barzanji juga belum lahir. Jaraknya 500 tahun. Dan kitab satunya yang juga sering dibaca orang-orang di kampung-kampung kita yang biasa disebut Diba, penulisnya juga wafat di tahun 1533, hampir 2 abad sebelum Barzanji
lahir. Jadi urutannya selama ini yang kita bayangin Barzanji duluan itu juga salah. Bahwa Barzanji yang pertama pun sebenarnya itu kebalik. Terus cerita tentang Salahuddin tuh datangnya dari mana bang? Nggak ada yang tahu persis. Dan mungkin nggak akan pernah ketahuan. Yang kita tahu cuman ini, ada seorang raja yang bikin perayaan besar dan mesen kitab maulid ke seseorang ulama, dan raja itu adalah iparnya Salahuddin. Apakah Salahuddin itu nanti melakukan hal yang sama untuk kepentingan persatuan umat Islam? Wallahu alam. Yang jelas bukti dan tulisannya kitab-kitab itu kita belum dapatkan. Pada akhirnya, pembahasan tentang sejarah Maulid Nabi ini membawa kita kepada satu kesimpulan. Mencintai Rasulullah adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena gagal mencintai Nabi, artinya gagal menjadi umat Nabi Muhammad. Konsekuensinya luas, kita saling bermusuhan, kita saling berpecah, kita saling menyakiti sesama saudara muslim bahkan. Artinya kalau kita gagal mencintai, gagal menjadi umat Nabi Muhammad. Kalaupun kita ngakunya umat itu cuman klaim, perilakunya pasti jauh nggak seperti Nabi Muhammad. Syarat wajib jadi muslim, cinta Nabi Muhammad. Dan bila gagal menjadi umat Nabi Muhammad, berarti gagallah hidup kita di dunia maupun di akhirat. Makanya cinta itu akan terpancar melalui ekspresi yang unik pada setiap jiwa. Di Kairo, di Mosul, di Irbil, Demak, hingga di musola-musola, di rumah-rumah kita, semua punya benang merahnya. Cinta tidak ada satupun yang identik. Kini ada yang mengekspresikan dengan merayakan, ada yang mengekspresikan dengan berdiam, berzikir di tempat sendirian, di kesunyiannya, ada yang memilih berbagi, bahkan ada pula yang memilih menghindari perayaan. Itu juga karena motif hatinya cinta. Sebab niat atas sesuatu cinta tidak selalu dapat ditangkap melalui sesuatu fisik, apalagi fisik yang sama. Cinta adalah hal non-fisik yang berada di dalam hati, nggak nampak, nggak terdeteksi oleh indera apapun, sementara ekspresinya bisa berbeda-beda. Namun ketika ekspresi cinta itu terus dijaga, diwariskan, dan diwujudkan dalam kehidupan kita, Pak, ia akan membentuk sesuatu yang lebih besar, lebih mengakar, lebih kuat lagi, jadi legacy. Melebihi sebuah culture biasa ini, bukan tradisi lagi nih, legacy. Sebuah rasa yang awalnya berada di dalam hati kemudian menjelma menjadi ilmu, karya, tradisi, dakwah, kesadaran, spirit, bahkan ini jadi sejarah. Maka yang paling esensial bukan siapa yang merayakan dan siapa yang tidak, bukan pula menyalahkan mereka yang berbeda dalam mengekspresikan cinta. Maka pertanyaan terpentingnya adalah seberapa serius kita mencintai Rasulullah SAW itu. Sebab Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau beneran kita cinta Nabi, ya ikutin, pelajarin. Kita nggak bisa ngikutin Nabi tanpa mempelajarinya, tanpa paham sirahnya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Inilah jalan yang paling nyata untuk membuktikan cinta, gengs. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bukan sekedar mengaku mencintai Rasul, ini aku cinta sama Nabi, tetapi berusaha mengikuti beliau, akhlaknya, ya sunnahnya, ya perjuangannya, ya petunjuk yang beliau bawa. Sebab pada akhirnya cinta tidak hanya membutuhkan ekspresi, cinta membutuhkan pembuktian, dan itulah legacy terbaik yang bisa kita tinggalkan. Bukan sekedar pernah mengatakan bahwa aku cinta Nabi, tapi meninggalkan generasi yang setelah kita tiada dengan kondisi yang masih mengenal Nabi, masih mencintai Nabi, masih juga kangen dan rindu kepada Nabi, masih menjadikan Nabinya sebagai idol, petunjuk, penuntun hidup mereka. Masih dikit-dikit kalau bingung dia bertanya, kalau Rasul menghadapi ini gimana ya cara Rasul menghadapi masalah ini, dan masih mengikuti arahan petunjuk daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di cerita-cerita berikutnya.